Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu dosen kami, Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI dalam mata kuliah Politik Kebijakan Publik. Perkenalkan, nama Ananda Bivitri Novian dengan NIM 20042210. Ananda akan menjelaskan materi pada pertemuan 3, yakni pendekatan pada sistem politik itu sendiri. Perkenalkan, nama Nanda Bivitri Novian dengan NIM 20042210. Baiklah, langsung saja Nanda jelaskan materinya. Nah, pengertian sistem politik itu apa? Sistem politik itu adalah sebuah struktur dan proses yang mengatur organisasi dan fungsi politik dalam suatu negara atau masyarakat. Kita lihat dari sistemnya, politik itu mencakup berbagai institusi, partai politik, pemilihan umum, pemerintahan, dan mekanisme pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengatur politik, kehidupan politik dalam suatu negara. Nah, di sini ada pengertian ya. Pengertian sistem politik menurut para ahli itu ada sekitar 4 kita ambil. Yang pertama itu menurut David Easton. Sistem politik adalah menurut David Easton, sistem politik itu merupakan sistem interaksi dalam masyarakat yang diambil dari seluruh perilaku sosial dan dialokasikan secara otoritatif kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, Rusadi Kanta Prawira. Sistem politik itu adalah berbagai macam kegiatan dan fungsi yang bekerja dalam satu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Ketiga, Jack C. Plano, yaitu sistem politik merupakan pola hubungan masyarakat yang terbentuk berdasarkan keputusan yang sah dalam lingkungan masyarakat tersebut. Yang keempat, Robert A. De Hall, sistem politik yang mencakup dua hal, yaitu pola hubungan yang tetap antar manusia dan melibatkan suatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, serta kewenangan. Nah, selanjutnya, tujuan sistem politik itu apa? Tujuan dari sistem politik itu adalah menjaga stabilitas politik dan memastikan tercapainya kepentingan umum dalam suatu negara. Sistem politik juga bertujuan untuk mengatur kekuasaan dan membagi peran serta tanggung jawab antara pemerintahan dan rakyat itu sendiri. Nah, peran pemerintah dalam sistem politik itu apa? Peran pemerintah ya ini sentral ya. Nah, karena tugas pemerintah itu adalah menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mengatur negara. Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan publik, keamanan nasional, dan pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat. Nah, peran parpol dalam sistem politik itu apa? Partai politik berperan sebagai wadah untuk mengorganisasikan dan mengartikulasikan kepentingan politik masyarakat. Partai politik juga bertanggung jawab dalam proses pemilihan umum, pembentukan pemerintahan, dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Partai politik merupakan elemen penting dalam sistem politik demokratis. Nah, selanjutnya perbedaan sistem politik dengan sistem otoriter. Perbedaannya, sistem politik demokratis ini adalah sistem di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi seperti pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, dalam sistem politik otoriter, sistem politik otoriter ini adalah sistem yang dimana kekuasaan politik terpusat pada suatu individu atau kelompok kecil yang memiliki kendali mutlak tanpa adanya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Peran masyarakat dalam sistem politik ini apa? Peran masyarakat itu sangat penting. Nah, masyarakat berperan sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pengawas terhadap kinerja pemerintah, dan penggerak perubahan politik. Nah, melalui partisipasi aktif dalam kegiatan politik seperti demonstrasi, kampanye, dan kelompok advokasi. Nah, partisipasi masyarakat inilah yang aktif itu menjadi salah satu pilar dalam sistem politik yang demokratis. Nah, pendekatan sistem politik adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami sistem politik. Kerangka kerja ini terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama, unit-unit batasan suatu sistem politik itu seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Yang kedua, input-output yaitu penerimaan input atau masukan dalam sistem politik seperti tuntutan, aspirasi, atau keluhan dari masyarakat, partai politik, kelompok kepentingan atau media massa. Yang ketiga, diferensiasi dalam sistem yaitu perbedaan-perbedaan dalam sistem politik yang memungkinkan terjadinya spesialisasi pembagian tugas, integrasi dalam sistem yaitu cara-cara yang digunakan untuk mengintegrasikan elemen-elemen dalam sistem politik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan pada penjelasan pada malam hari ini. Mohon maaf jika Anda ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.